my back it up, my bumper party so cock up. Me my back it up, back it up, back it up. Me my back it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kiberte, salah nyeting Vespamu kencang. Ninja kalian kencang. Kita bedah atau kita bahas spek pada Ninja Sinining ya guys ya, Ninja R. Kita bedah spek pincangnya guys seperti apa, atau spesifikasi pada mesinnya seperti apa ya guys ya. Kita bedah satu persatu. Pokoknya kita bedah keseluruhan mesinnya ya guys ya. Jadi yang pertama nih, tuh kan gearnya. Mana gearnya? Udah karatan guys, ukuran 14 ya guys ya. Gearnya ukuran 14 yang depan, terus yang belakang berapa ini? 36. 41536. Jadi gear belakangnya 36 ya guys ya. Terus untuk gearboxnya itu masih menggunakan gearbox bawaan Ninjanya ya guys ya. Jadi standar, mau itu gearboxnya, rasionya, terus gigi primer atau sekunder di couplingnya itu standar ya guys ya. Nah untuk pengapiannya dia menggunakan pengapian AC ya guys ya. Pengapian AC tanpa pulsar berarti. Tuh untuk di bagian capsnya itu di off kan ya guys ya. Harusnya kan akselerasi bawah itu nggak ada harusnya ya guys ya. Seperti itu. Gearnya juga berat. Itu seperti itu, harusnya ya akselerasi kurang ya guys ya, karena si capsnya juga off harusnya gitu. Nah lanjut ke karburator. Untuk karburator dia menggunakan PWK 28 Kawahara asli ya guys ya, original Kawahara 28 PWK. Terus untuk main jetnya ukuran 115 dan pilot jetnya ukuran 38. Untuk membran atau lidah membran menggunakan standar ya guys ya. Cuman yang di sebelah sini sekitar 8 mili, yang di dalamnya itu sekitar 9 mili gitu ya guys ya. Untuk lebarnya, bukaan si lidah membrannya seperti itu ya guys ya. Jadi membran menggunakan standar. Nah untuk portingan pincang di bagian bloknya itu akan berbeda sama yang punya Vespa ya guys ya. Itu karena Vespa itu kan ada tiangnya, tadi ada dindingnya ya guys ya. Ini di coakannya. Terus untuk coakannya seperti ini ya guys ya. Kita pakai ini dulu biar enak. Nah jadi si coakannya ini kan piston, contoh piston Ninja ini ya guys ya. Nah ini sebelah kanan, jadi di papasnya dipangkas gitu ya guys ya. Dipangkasnya dari sini dibikin pincang, ini diambil sekitar 1 mili ke sini, diambil 1 mili. Dan di blok pun sama, di coakannya diambil cuman 1,20 mili, jadi selisih 0,20 mili ya guys ya. Seperti itu pincangnya piston di Ninja ya guys ya, yang spek si Nining gitu ya. Kita bedah, oke. Nah untuk ring pistonnya disimpan di sini, bukan di sini tapi di sini, ring satunya ya guys ya. Nah udah, itu pincangnya seperti itu gitu. Terus untuk exhaustnya, tinggi bawaannya itu, tinggi exhaustnya bawaannya itu sekitar 30 mili atau ada juga yang 29 tergantung bloknya. Kebetulan ini 30 mili ya guys ya. Jadi diambil, jadi lingkarannya bulat gini gitu. Jadi diambil tengahnya ke kanan, jadi dipincangkan ke kanan, itu sekitar pengambilan 2 mili. Jadi bawaannya sebelah kanan, bawaannya exhaust Ninja itu 30 mili menjadi 28 mili ya guys ya.
sebelah kanannya. Itu sistem pincangnya. Nah, kurang gimana coba saya kasih tahu tuh rahasianya ya guys ya. Itu mah tinggal balik lagi ke keahlian atau misalkan apa namanya ya, keterampilan kalian ya guys ya, untuk menyesuaikannya kayak seperti apa ya guys ya, atau settingnya seperti apa. Nah, untuk headnya dia cuman dipapas 0,5, squeeze-nya atau lebar squeeze-nya di 6 mili, dan untuk lebar kubahnya itu sekitar 49 berarti ya guys ya. Untuk derajat kemiringan di squeeze-nya sekitar 14 derajat ya guys ya, seperti itu. Terus gimana lagi ya, ya emang seperti itu, napasnya panjang, berpower, terus akselerasi bawah ada, terus napasnya ya melebihi Ninja biasanya, terus iritnya juga lebih irit daripada standarnya Ninja 2 takto sendiri ya guys ya. Apalagi sekarang kan BBM naik ya guys ya, ini bahan bakarnya menggunakan Pertalite gitu ya guys ya. Udah kan beres. Apalagi terus untuk oli samping ini tetap dipisah pakai Idemitsu ya guys ya. Tuh ya guys, tuh ini menggunakan Idemitsu, jadi masih digunakan ya guys ya, masih aktif, masih dipisah. Dan juga di tangki tidak dikasih oli samping, jadi udah normal aja seperti itu ya guys ya. Kenapa aman atau awet? Ya karena panasnya disimpan di knalpot ya guys ya. Panasnya disimpan di knalpot seperti itu. Kan makanya udah nggak jauh, si knalpot nggak bakalan kuat tuh. Mau pecah ini juga. Gitu ya guys ya. Tapi emang jangka panjang gitu ya guys ya. Yang Vespa tuh padahal knalpot baru udah mau pecah lagi. Seperti itu ya guys ya. Jadi pada intinya balik lagi ke keterampilan kalian ya guys ya. Terus nggak cuman kita ngebahas speknya guys ya, nggak komplit atau nggak maksimal kalau nggak disebutin harganya juga ya guys ya. Untuk turun mesin Ninja ini dan untuk proses sistem pincangnya atau reset pincangnya itu menghabiskan uang 9.800.000 ya guys ya. Jadi udah termasuk turun mesin itu. Jadi dapat settingan pincang, terus berikut turun mesinnya, karena mesinnya harus benar-benar bersih ya guys ya, terhindar dari kotoran ataupun karbon ataupun kerak yang menumpuk seperti itu ya guys ya. Dan busi pun yang murah ini sekitar 9.000 ya guys ya, made in Prancis ini businya ya guys ya, 9.000 seperti itu guys ya. Jadi portingannya ya umum seperti itu, cuman ada pincang, cuma sedikit pincang ya guys ya, tapi pokoknya jos ya guys ya. Jadi balik lagi ke keterampilan kalian ya guys ya. Tuh kurang gimana saya udah disebutin tuh ya guys ya, speknya seperti itu ya guys ya. Itu terus tenaganya juga jos, mantap. BBM irit dari Ninja standarnya seperti itu, pokoknya mantap. Jadi untuk kapasitas mesinnya, untuk stroke up-nya masih standar 54,4, dan untuk diameter pistonnya oversize 150 menjadi diameter piston 60,5 ya guys ya. Jadi kapasitasnya 156 cc ya guys ya. Jadi ini stroke up-nya tetap standar. Oke. Jos.